Kembali lagi di channel Imam Spasiade. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang berjudul Female Hostel 2017. Film ini mengisahkan tentang dua laki-laki yang mencicipi semua goa penghuni asrama tersebut. Oke, tanpa harapan, tanpa kepastian, tanpa pacar, tanpa cemilan, kita langsung saja ke alur ceritanya dan kita ke kamar mandi. Oh, salah. Langsung saja kita ke kamar mandi dan kita ke alur ceritanya. Oke. Film diawali dengan seorang perempuan yang baru saja turun dari bis. Perempuan itu bernama Nosami. Ketika itu, dia lagi mencari tempat yang akan dia tempati. Tidak lama kemudian, dia menemukan asrama khusus perempuan. Kemudian dia masuk ke tempat tersebut. Ketika sudah masuk, terlihat dua orang pria. Di situ juga ada pemilik asrama tersebut yang bernama Hinjeo dan yang satunya bernama Hinjun. Ia adalah penjaga asrama tersebut. Kemudian mereka menjelaskan aturan di asrama tersebut. Ketika sedang menjelaskan peraturan di asrama tersebut, Han malah sedang membayangkan Nosami. Kemudian ada perempuan lagi yang datang. Perempuan itu bernama Jiyung, yang ternyata Jiyung akan tinggal di situ juga. Lalu mereka berdua menjelaskan lagi aturan asrama tersebut. Saat sedang menjelaskan, terlihat Kim yang menghayal mantap-mantap dengan Jiyong, yang membuat rudalnya aktif seketika itu. Lanjut cerita, Kim pergi ke kamar Jiyong untuk memastikan keadaan di kamarnya. Namun ketika mengobrol, Jiyong melihat rudal Kim yang aktif. Ia lalu menegurnya, lalu memegang rudal tersebut. Dan itu membuat Kim kaget dan pergi terberit-berit dari kamar Jiyong. Kalau gua mah langsung tancap gas cuk, nggak pakai lama, gerak cepat. Lalu setelah itu ia pergi ke kamar Nosami. Terlihat lampu kamar Nosami yang telah mati. Ia kemudian menggantikannya. Di sini Kim menghayalkan lagi tubuh molek Nosami yang membuat rudalnya aktif. Dan aktifnya itu tepat di depan muka Nosami cuk. Melihat rudalnya, Nosami langsung tertawa. Karena malu-malu kucing. Kim menjadi grogi dan tidak fokus. Lalu ia terjatuh di atas tubuh Nosami. Namun culunnya Kim, ia malah bergegas keluar dari kamar Nosami cuk. Gila, parah nih orang. Heran gua nih coy, cuman Kim tuh beraninya cuman ngebayangin doang, gila nggak? Kalau gua mah langsung tubruk dah. Lalu ia pergi ke kamar mandi. Di sini Kim melihat pakaian dalam wanita. Karena dia penasaran, dia lalu mengambilnya dan menciumnya, mengendus-ngendus sambil membayangkan Jiyong dan Nosami. Dan dia juga melakukan soul boy dengan 5 jari coy. Ketika dia lagi menghayati, Han datang dan menegurnya. Lanjut cerita, terlihat seorang wanita yang baru saja tiba di Korea. Perempuan tersebut bernama Jie. Ia adalah adik dari Han, pemilik asrama tersebut. Jie lalu pergi ke asrama kakaknya dan meminta untuk tinggal di asrama tersebut untuk sementara. Setelah itu, Han mengajak semua penghuni asrama untuk makan bersama. Lalu mereka bersama dan ngerumpi bersama cuy. Setelah selesai makan, Jie mencoba berkenalan dengan Kim. Tetapi Kim itu imannya lagi kuat coy. Jadi dia nggak tergoda sama Jie. Dia masih strong imannya coy. Kim lalu menelpon Han dan memberitahu kelakuan adiknya. Akan tetapi, Han malah menyuruh Kim untuk menuruti semua kemauan adiknya itu. Hal itu membuat Kim kesal dan menendang pot bunga. Lalu ia melanjutkan lagi pekerjaannya. Sementara itu, Nosami yang di dapur melihat kaki Kim yang terluka. Ia pun membantu Kim untuk mengobati kakinya. Namun di sini Kim malah mencari kesempatan melirik-lirik. Namun di sini Kim malah mencari kesempatan melirik-lirik gunung aktifnya Nosami yang membuat rudalnya aktif lagi tepat di depan Nosami coy. Melihat kejadian langka itu, Nosami tak tinggal diam. Ia langsung meraba-raba rudal Kim yang membuat iman Kim goyang dan tidak kuat menahannya.
Dan tidak lama lagi mereka pun bermantap-mantap. Enak tenan lucu. Apa gak kepengen kowe? Lanjut cerita, mereka sedang makan malam lagi bersama dan ngerumbi lagi cuy. Di sini Ji-young mengajak Han untuk mengunjungi kamarnya. Saat setelah di kamar, Ji-young merayu Han dan tak lama lagi mereka pun lalu ya gitulah. Maksud gua kan kalian tahu, udah kan? Berkencotan. Sementara itu, Kim yang baru keluar dari kamar mendengar suara pemersatu bangsa di kamar Ji-young. Karena penasaran, ia lalu mengintipnya. Bindilan ngintip-ngintip cok. Loh, dasar. Ia lalu melihat Ji-young dan Han sedang melakukan adegan penanaman benih-benih cinta. Dan tidak lama kemudian, Jie ikutan mengintipnya yang membuat Kim menjadi kaget. Jie lalu meminta kepada Kim untuk mengajarinya bermantap-mantap. Akan tetapi, Kim malah menganggap ajakan Jie adalah candaan saja. Beuh. Ancuk tenan kok DJ ngono kok ora gelem toh. Esok harinya terlihat Kim yang sedang membersihkan dapur dan tiba-tiba ada Jie yang datang untuk mencari makanan. Kim yang melihatnya lalu menawarkan sesuap makanan. Mereka lalu makan bersama. Setelah itu mereka minum dan ngerumbi dan di sini Kim tidak sengaja menumpahkan minuman tepat di gunung aktifnya Jie. Karena pakaiannya basah, Jie lalu membukanya yang membuat iman Kim merontok. Dan tidak lama kemudian mereka pun bermantap-mantap. Alhamdulillah antop. Esok paginya terlihat Kim dan Han yang berada di dapur dan tiba-tiba Jie datang dan menghampiri Kim. Di situ terlihat mereka sudah saling akrab dan mesra. Hal itu membuat Han pun curiga. Siang harinya setelah Kim selesai membersihkan kamar Jie mengejar Kim dan menariknya ke kamar. Setelah di kamar, Jie langsung melepaskan celana Kim secara brutal dan mereka pun langsung bermantap-mantap. Dambaan laki-laki cowboy ya. Malam harinya terlihat Han datang ke kamar Nosami dan mengajak untuk mabuk hela. Ketika sedang minum, Han langsung mengeluarkan jurus rayuannya kepada Nosami dan Nosami pun mengerti kode yang diberikan Han. Ia pun langsung mengangkat roknya dan tidak lama lagi mereka pun penjebolan gawang. Esok harinya terlihat Kim yang sedang mencuci piring. Jie pun datang dan membantunya. Mereka pun bermesra-mesraan layaknya pasangan suami istri coy. Sementara itu Ji-young yang ingin pergi ke dapur masih agak lemas dan masih dalam pengaruh rudalnya Kim. Dan Ji-young pun cemburu melihat Kim dan Jie yang sedang mesra-mesraan. Lanjut cerita, mereka berkumpul bersama dan ngerumpi lagi. Lagi-lagi ngerumpi terus. Setelah lama ngerumpi, Jie ingin pergi ke kamarnya. Namun ia memberikan kode kepada Kim. Saat mereka berdua berada di kamar dan sudah bersiap-siap menjebol gawang, tiba-tiba Han datang. Hal itu membuat Han sangat marah kepada Kim. Tetapi Jie menjelaskan bahwa dirinya menyukai bebek Kim. Han yang sudah mendengarnya tetap tidak bisa menerimanya. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat Kim tersinggung hatinya. Setelah itu Han menenangkan emosinya karena hal tadi dan memikirkan perkataannya kepada Kim. Mulutmu harimaumu. Lanjut cerita, terlihat Kim yang akan pergi dari asrama Han. Namun Han mencoba menghadangnya. Dan Kim pun mengurungkan niatnya untuk pergi dari asrama tersebut. Dan film pun kelar. Dan terlihat Kim dan Han berbaikan. Lalu Han pun sudah merestui hubungan adiknya dengan Kim. Dan film pun selesai. Oke, bagi kalian yang suka cowboy dengan 5 jari, silahkan like, share agar gua dapat membuat video-video yang lebih mantap lagi untuk gua review ke kalian. Oke, tahu nggak maksud gua?